Saya Sheikh Ahmed bin Zayed, putra keluarga Kerajaan Dubai. Usia saya 34 tahun. Saya mengelola investasi properti dan restoran mewah di seluruh dunia. Hidup saya penuh kemewahan yang terukur. Jet pribadi, suite presiden, dan makanan yang selalu dihiasi lembaran emas makan asli. Bagi saya, itu bukan sekedar selera. Itu simbol status. Tanpa kilau emas di atas hidangan, makanan terasa biasa saja. Hari itu pesawat saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 10 pagi. Udara Jakarta langsung menyambut dengan panas lembab yang menempel di kulit. Saya turun dari tangga pesawat, dasi sudah longgar karena gerah. Supir limusin ber-AC menunggu. Saya pikir perjalanan akan mulus. Salah besar. Begitu mobil keluar dari bandara, kami langsung terjebak macet total. Deretan kendaraan mengular tak berujung. Klakson berbunyi tanpa henti, seperti orkestra yang kehilangan konduktor. Asap knalpot hitam bercampur bau bensin menyelinap masuk meski jendela tertutup rapat. Saya membuka kaca sedikit untuk mencari udara segar. Malah hidung terserang bau gorengan pinggir jalan yang terlalu tajam. Saya menutupnya kembali, menggelengkan kepala. Ini negara macam apa? Gumam saya dalam bahasa Arab kepada asisten saya, Khalid. 6 kilometer dari bandara ke hotel butuh 1,5 jam. Khalid hanya mengangkat bahu. Ia sudah terbiasa mendengar keluhan saya. Di tengah kemacetan, saya melirik keluar. Motor-motor kecil menyelinap di sela-sela mobil. Penumpangnya memakai helm, tapi banyak yang tersenyum lebar sambil mengobrol dengan pengendara di sebelahnya. Ada yang bernyanyi kecil mengikuti lagu dari radio motor. Seorang bapak-bapak di motor butut membawa anak kecil di depan. Keduanya tertawa saat motor oleng sedikit. Saya mengerutkan kening. Macet seburuk ini, panas terik, asap tebal, tapi mereka masih bisa tertawa. Aneh. Akhirnya kami tiba di Hotel Bintang 7 di kawasan Sudirman. Lobi ber-AC dingin, lantai marmer mengkilap, aroma oud mahal menyambut. Saya langsung merasa kembali ke dunia saya. Petugas menyapa dengan hormat, bagasi diantar ke suite dalam hitungan menit. Saya mandi, ganti baju, lalu membuka laptop untuk memeriksa agenda. Besok pagi ada pertemuan dengan calon mitra Indonesia. Proyek besar, hotel dan resor mewah di Bali dengan nilai miliaran dolar. Saya datang hanya untuk menandatangani kesepakatan awal, lalu pulang secepatnya. Makan malam? Saya sudah memesan chef pribadi dari Dubai untuk memasak di suite. Tidak ada niat mencoba makanan lokal. Saya pernah membaca ulasan. Pedas berlebihan, minyak kelapa sawit, tidak higienis. Bukan untuk lidah saya yang terbiasa dengan caviar dan wagyu berlapis emas. Malam itu, saya duduk di balkon suite lantai 60. Pemandangan kota berkilauan lampu neon. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah. Tapi di bawah sana, lalu lintas masih ramai. Klakson samar-samar terdengar sampai ke atas. Saya menggelengkan kepala lagi. Besok selesai urusan, lalu pulang. Kata saya pada diri sendiri. Saya tidak tahu bahwa besok akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Pagi harinya, Khalid mengetuk pintu kamar. Wajahnya agak tegang. Tuan, ada video lama Anda yang sedang viral di media sosial Indonesia. Saya mengernyit. Video apa? Khalid menunjukkan ponselnya. Rekaman setahun lalu di Dubai. Saya diwawancarai sebuah majalah lifestyle. Dengan santai saya katakan, saya hanya makan hidangan yang dihiasi emas makan asli. Itu standar minimal untuk seseorang seperti saya. Makanan tanpa emas, rasanya seperti makan untuk orang biasa. Video itu sudah ditonton jutaan kali di Indonesia dalam semalam. Komentar-komentar muncul cepat. Ada yang tertawa, ada yang kesal, ada yang menantang. Saya tertawa kecil. Biarkan saja. Mereka tidak mengerti gaya hidup kami. Tapi di dalam hati saya merasa sedikit gelisah. Pertemuan hari ini dengan mitra Indonesia. Mereka pasti sudah melihat video itu. Saya tidak tahu bahwa gelisah itu baru permulaan.
Pagi itu saya turun ke lobi hotel dengan jas Armani hitam dan jam tangan Patek Philippe yang berkilau. Khalid berjalan di belakang, membawa tablet berisi data proyek. Mobil Mercedes sudah menunggu. Sopir membuka pintu dengan hormat. Saya mengangguk singkat, lalu duduk di kursi kulit yang dingin. Perjalanan ke kantor mitra bisnis kembali melewati jalanan ramai. Klakson lagi. Motor menyelinap. Bau asap knalpot bercampur aroma kopi dari pedagang kaki lima di pinggir trotoar. Saya memandang keluar jendela dengan wajah datar. Di dalam hati, saya menghitung menit sampai pertemuan selesai. Kantor mitra berada di gedung tinggi di kawasan SCBD. Lobi marmer, security ketat, lift cepat, semuanya terasa familiar, seperti di Dubai. Saya tersenyum kecil. Akhirnya sesuatu yang berstandar internasional. Di ruang rapat lantai 40, 3 orang Indonesia sudah menunggu. Yang tertua, Pak Wiranto, berusia sekitar 60 tahun, berpakaian batik lengan pendek warna biru tua. 2 yang lebih muda memakai kemeja putih rapi. Mereka berdiri saat saya masuk, menyapa dengan senyum lebar dan jabat tangan hangat yang terlalu lama menurut saya. "Selamat datang Yang Mulia Sheikh Ahmed," kata Pak Wiranto dalam bahasa Inggris beraksen lembut. "Perjalanan lancar?" Saya mengangguk. "Lancar, terima kasih." Kami duduk. Presentasi dimulai. Layar besar menampilkan gambar resor mewah di Bali. Infinity Pool, villa pribadi, helipad. Angka-angka investasi mengalir. Semuanya sesuai harapan saya. Saya mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Tapi ada yang aneh. Setiap kali Pak Wiranto menjelaskan poin penting, ia berhenti sejenak, tersenyum, lalu bertanya, "Bagaimana menurut Yang Mulia?" Bukan sekedar formalitas. Ia benar-benar menunggu jawaban saya, seolah pendapat saya sangat berarti. 2 koleganya juga sering mengangguk antusias, bahkan saat saya hanya bilang, "Bagus." Di Dubai, rapat biasanya lebih tegas. Orang bicara langsung ke inti, tanpa banyak senyum atau basa-basi. Di sini, suasana terasa terlalu akrab. Saya merasa seperti sedang makan malam keluarga, bukan negosiasi miliaran dolar. Setelah 1 jam, Pak Wiranto menutup laptopnya. "Sebelum kita lanjut ke detail kontrak," katanya sambil tersenyum lagi, "kami ingin mengajak Yang Mulia makan siang bersama. Ada rumah makan Padang legendaris dekat sini. Mereka punya rendang terbaik di Jakarta." Saya langsung menolak dalam hati. Rumah makan Padang? Saya membayangkan tempat kecil, berasap, penuh lalat. Tapi saya tetap tersenyum tipis. "Terima kasih atas undangannya. Tapi saya sudah memesan makan siang di hotel." Pak Wiranto tidak tersinggung. Ia hanya tertawa ringan. "Sayang sekali. Padahal kami sudah pesan tempat khusus. Tapi tidak apa-apa. Mungkin malam nanti, saat acara penyambutan resmi?" Saya mengangguk sopan, tapi sudah berniat menolak lagi nanti. Rapat dilanjutkan. Semuanya berjalan baik. Kami hampir mencapai kesepakatan awal. Saat istirahat kopi, salah satu asisten Pak Wiranto mendekat sambil membawa ponsel. Ia menunjukkan layar kepada bosnya. Pak Wiranto membaca sebentar, lalu tertawa kecil. "Ada yang lucu, Pak?" tanya saya pura-pura santai. Pak Wiranto menggeleng, tapi matanya berbinar. "Oh, tidak apa-apa. Cuma video lama Yang Mulia yang lagi ramai di media sosial kami. Katanya hanya mau makan yang ada emasnya." Ruangan tiba-tiba hening sejenak. 2 koleganya tersenyum menahan tawa. Saya merasa wajah saya memanas sedikit. Saya tertawa kaku. "Itu hanya bercanda dengan wartawan." Pak Wiranto mengangguk. Tentu. Tapi di sini kami punya emas yang berbeda. Emasnya dirasa, bukan di kilau luarnya." Ia mengedipkan mata, lalu kembali ke rapat seolah tidak ada apa-apa. Saya duduk tegak, tapi di dalam dada ada perasaan aneh. Mereka tidak marah, tidak tersinggung, malah tertawa bersama. Kenapa? Sore itu rapat selesai dengan positif.
Kami sepakat untuk menandatangani nota kesepakatan besok malam di acara gala dinner. Pak Wiranto mengulurkan tangan lagi. Kali ini memegang tangan saya dengan kedua tangannya. Besok malam, kami benar-benar berharap Yang Mulia mau mencoba masakan kami. Hanya satu suap saja. Saya tersenyum. Kita lihat nanti. Tapi saat mobil membawa saya kembali ke hotel, kata-katanya terus terngiang. Hanya satu suap saja. Saya tidak tahu bahwa satu suap itu akan mengubah segalanya. Sore itu saya kembali ke suite hotel. Khalid sudah menunggu dengan segelas jus mangga dingin. Ia tahu kebiasaan saya. Saya duduk di sofa kulit, melepas dasi. Tubuh terasa lelah setelah rapat panjang. Udara AC sejuk menyapa kulit. Tapi pikiran saya masih di ruang rapat tadi. Video lama itu. Mengapa mereka tertawa? Bukan marah, bukan protes. Hanya tertawa ringan. Seolah itu lelucon kecil. Saya buka ponsel. Cari video itu di media sosial. Sudah ribuan retweet di Indonesia. Komentar berbahasa Indonesia mengalir. Saya gunakan aplikasi terjemah. Ada yang bilang, coba rendang, pasti berubah pikiran. Yang lain, emasnya dirasa, bukan di daun. Saya gelengkan kepala. Apa maksud mereka? Malam datang cepat. Lampu kota menyala di luar jendela. Saya pesan makan malam dari room service. Steak wagyu dengan saus truffle. Dan tentu saja dihiasi lembaran emas tipis. Saya potong daging perlahan. Rasanya sempurna. Lembut. Manis. Kilau emas menambah keanggunan. Ini standar saya. Mengapa orang Indonesia ribut soal video itu? Tapi malam itu tidur saya gelisah. Mimpi aneh datang. Saya berada di pasar ramai. Bau rempah menyengat hidung. Orang-orang tersenyum lebar. Mereka tawarkan makanan tanpa emas. Saya tolak. Tapi mereka tetap tertawa. Bangun pagi, saya mandi air panas. Coba lupakan mimpi itu. Pagi berikutnya, agenda padat. Pertemuan lanjutan dengan Pak Wiranto. Kali ini di lokasi proyek sementara di Jakarta. Mobil bergerak lambat lagi. Macet parah. Saya lihat jam. Sudah telat 10 menit. Di Dubai, ini tidak boleh terjadi. Supir minta maaf. Trafik Jakarta memang begini, Tuan. Saya diam. Tapi perhatikan sekitar. Di pinggir jalan, anak-anak sekolah berjalan kaki. Mereka tertawa riang, tas berat di punggung, tapi wajah cerah. Mengapa mereka bahagia di tengah macet? Tiba di lokasi. Gedung setengah jadi. Debu beterbangan. Helm keselamatan diberikan. Pak Wiranto sudah ada. Ia jabat tangan saya lagi. Hangat, terlalu hangat. Kita lihat progresnya, Yang Mulia. Kami jalan ke dalam. Pekerja sibuk. Suara palu dan bor bergema. Bau semen basah tercium. Saya perhatikan mereka. Banyak pekerja memakai sandal jepit. Bukan sepatu safety, ini tidak standar. Di Dubai, proyek kami pakai peralatan terbaik. Saya bisik ke Khalid. Ini berbahaya. Khalid angguk. Pak Wiranto jelaskan desain. Ia tunjuk gambar di tablet. Di sini akan ada restoran internasional. Lalu ia tambah. Dan tentu menu lokal seperti rendang. Saya angkat alis. Rendang? Di Hotel Bintang 7? Ia tertawa. Kenapa tidak? Rendang itu mewah, Yang Mulia. Dibutuhkan kesabaran berjam-jam untuk masak. Saya geleng. Mewah butuh emas, kata saya dalam hati. Tapi saat itu ada wartawan datang. 2 orang dengan kamera. Mereka dari media lokal. Pak Wiranto undang mereka. Untuk liputan proyek ini, wartawan satu bertanya ke saya dalam bahasa Inggris. Yang Mulia, apa pendapat tentang Jakarta? Saya jawab sopan. Kota dinamis. Lalu yang lain tanya. Video Anda viral, hanya makan dengan emas. Apa mau coba makanan Indonesia tanpa emas? Saya tersenyum kaku. Mungkin nanti.
Tapi nada mereka penuh arti, seolah menantang. Kamera merekam. Saya rasakan keringat di punggung. Ini bukan wawancara biasa. Ini jebakan halus. Rapat lanjut. Tapi pikiran saya terganggu. Setelah selesai, wartawan itu dekati lagi. Besok malam di gala dinner ada rendang spesial. Coba ya Yang Mulia. Mereka pergi dengan senyum. Pak Wiranto tepuk bahu saya. Jangan khawatir, mereka hanya penasaran. Saya angguk, tapi di dalam gelisah bertambah. Kembali ke hotel. Saya buka laptop, cari tahu soal rendang. Artikel muncul, makanan dari Sumatera, daging dimasak lambat dengan rempah, tanpa emas. Saya tutup laptop, tidak tertarik. Malam itu undangan gala dinner datang. Di ballroom hotel. Pak Wiranto kirim pesan. Ada kejutan. Saya rasakan ada yang tidak beres. Video itu. Wartawan. Senyum mereka. Semua terhubung. Saya tidak tahu bahwa besok malam akan jadi titik balik. Malam itu tiba. Saya berdiri di depan cermin suite hotel. Jas hitam rapi, parfum oud mahal. Saya siap untuk gala dinner. Tapi hati saya gelisah. Video viral itu, wartawan kemarin. Senyum Pak Wiranto. Semua terasa seperti jebakan. Saya tarik napas dalam. Ini hanya makan malam bisnis, kata saya pada diri sendiri. Mobil menjemput tepat waktu. Ballroom hotel megah. Lampu kristal berkilauan. Meja-meja ditata indah. Tamunya banyak. Pejabat Indonesia, investor asing, wartawan dengan kamera. Saya masuk. Pak Wiranto langsung menyambut. Ia jabat tangan saya erat. Selamat malam Yang Mulia. Senang sekali Anda datang. Saya angguk. Senang bertemu lagi, Pak. Kami duduk di meja utama. Pidato singkat dimulai. Tentang proyek resor di Bali. Investasi besar. Kerjasama 2 negara. Semua tepuk tangan. Lalu makanan disajikan. Saya lihat menu. Hidangan internasional. Steak, salad, pasta. Aman. Tidak ada emas. Tapi itu standar saya. Tapi tiba-tiba, pelayan datang dengan nampan khusus. Aroma kuat menyengat hidung. Rempah-rempah tajam. Manis kelapa. Pedas samar. Saya lihat piring. Daging coklat gelap. Kuah kental. Rendang. Pak Wiranto tersenyum lebar. Ini kejutan kami Yang Mulia. Rendang asli dari rumah makan Padang legendaris. Hanya untuk Anda. Wartawan mendekat. Kamera menyala. Mikrofon diarahkan. Yang Mulia, silakan coba. Ini emas Indonesia, kata salah satu wartawan. Senyumnya penuh arti. Ruangan hening. Semua mata ke saya. Saya rasakan keringat di dahi. Ini jebakan. Mereka tahu video saya. Mereka tantang saya di depan umum. Saya angkat sendok, tapi tangan ragu. Terima kasih, tapi saya punya diet khusus, kata saya sopan, tapi nada tegas. Pak Wiranto angkat alis. Wartawan catat. Besok pasti headline, Sheikh Dubai tolak rendang Indonesia. Saya tahu itu buruk. Untuk bisnis, untuk nama baik. Malam berlanjut. Saya makan steak saja. Rasanya hambar sekarang. Obrolan berlanjut. Tapi suasana tegang. Setelah acara, Pak Wiranto dekati saya. Yang Mulia, mungkin besok kita coba lagi. Di rumah makan Padang langsung. Hanya kita berdua. Tanpa kamera. Matanya tulus. Tidak marah. Hanya ingin membantu. Saya angguk. Mungkin. Tapi di hati, saya tolak. Saya kembali ke suite. Buka ponsel. Media sosial ramai. Foto saya digala. Komentar. Kenapa tidak coba? Takut kalah enak sama emas. Saya tutup ponsel. Tidur gelisah lagi. Pagi berikutnya, Khalid ketuk pintu.
Tuan, Pak Wiranto telepon. Ia ingin bertemu siang ini di rumah makan Padang. Saya geleng. Katakan saya sibuk. Tapi Halid tambah. Proyeknya tergantung ini, Tuan. Mereka bilang kalau tidak, mitra mundur. Saya diam. Stakes tinggi. Miliaran dolar. Nama keluarga. Saya tarik napas. Baik, saya pergi. Siang itu. Mobil ke rumah makan. Bukan di mall mewah. Di pinggir jalan biasa. Nama, rumah makan sederhana. Saya turun. Udara panas. Bau rempah lebih kuat di dalam. Meja kayu sederhana. Kursi plastik. Kuadran berputar lambat. Tidak ada AC dingin. Tidak ada kristal. Hanya orang-orang makan lahap. Senyum lebar. Obrolan ramai. Pak Wiranto sudah duduk. Ia bangun, jabat tangan. Duduk Yang Mulia. Ini tempat asli, bukan untuk turis. Pelayan datang, bawa nampan penuh hidangan. Nasi, sayur, ayam, dan rendang. Saya lihat daging itu. Coklat tua. Aroma naik. Menggoda. Silakan coba Yang Mulia. Hanya satu suap, kata Pak Wiranto. Saya angkat sendok, ambil sedikit, masuk mulut. Rasanya meledak. Pedas lembut, manis santan, rempah kompleks, daging empuk. Lebih dari makanan. Seperti cerita. Saya telan. Mata membesar. Ini luar biasa, kata saya pelan. Pak Wiranto tertawa. Itu baru awal. Saya ambil lagi. Dan lagi. Lupa emas. Lupa diet. Ini emas sejati. Tapi saat itu, ponsel berdering. Asisten dari Dubai. Ada masalah, Tuan. Media sana ramai. Mereka bilang Anda hina Indonesia. Saya diam. Hung Huang dimulai. Saya duduk di kursi plastik itu. Rumah makan ramai. Suara sendok dan garpu berdenting. Aroma rempah mengisi udara. Santan, kayu manis, cabai, semua bercampur. Hidung saya terserang. Pak Wiranto tersenyum. Ia angkat piring. Mulai dari rendang ini Yang Mulia. Saya lihat daging itu lagi. Warna coklat tua. Kuah mengkilap. Tidak ada emas. Hanya rempah biasa. Saya ambil sendok, ambil sedikit saja. Cukup satu suap. Untuk menghormati. Untuk bisnis. Saya masukkan ke mulut. Rasanya meledak. Pertama, pedas lembut menyentuh lidah. Lalu, manis santan membalut. Rempah-rempah menari. Cengkeh, jahe, lengkuas. Semua menyatu. Dagingnya empuk. Seperti meleleh. Bukan daging biasa. Ini seperti cerita panjang. Dimasak berjam-jam. Dengan sabar. Saya telan. Mata saya membesar. Apa ini? Saya tidak percaya. Lidah saya terbiasa dengan caviar, truffle, wagyu berlapis emas. Tapi ini berbeda. Lebih dalam. Lebih kaya. Saya taruh sendok. Tapi tangan saya gemetar sedikit. Pak Wiranto perhatikan. Ia tertawa pelan. Bagaimana Yang Mulia? Enak kan? Saya angguk. Pelan. Ya, ini luar biasa, kata saya. Suara saya rendah, seolah rahasia. Saya ambil lagi. Suap kedua. Lebih besar. Rasa sama, tapi lebih kuat. Saya rasakan lapisan-lapisan. Pedas naik pelan, lalu hilang, diganti manis. Daging menempel di gigi. Empuk sekali. Saya lihat sekitar. Orang-orang makan lahap. Mereka ambil nasi, campur rendang, tambah sayur nangka, ayam pop, semua di satu piring. Tidak rapi, tapi enak.
Saya ikuti. Ambil nasi putih. Tuang kuah rendang. Campur. Makan lagi. Rasanya semakin mantap. Pak Wiranto cerita. Rendang ini dari Minangkabau. Dimasak minimal 4 jam. Kadang seharian. Rempahnya banyak. Harus seimbang. Kalau salah, rasanya hancur. Saya dengar. Tapi mulut sibuk makan. Saya lupa Dubai. Lupa emas. Ini emas sejati. Emas rasa. Pelayan datang lagi. Bawa tambahan. Tambah ya tuan, kata dia ramah. Saya angguk. Iya, tambah rendang. Saya minta sendiri, tanpa malu. Pak Wiranto tersenyum lebar. Ia ambil ponsel. Foto diam-diam. Tapi saya tidak peduli. Saya makan terus. Tiba-tiba, perut kenyang. Tapi hati lapar. Lapar cerita. Saya tanya Pak Wiranto, bagaimana resepnya? Ia geleng. Bukan resep, ini warisan. Dari ibu ke anak. Setiap keluarga beda sedikit. Saya bayang. Di dapur kecil, ibu-ibu masak, cerita sambil aduk. Sabar, cinta. Saya ingat video saya. Hanya makan emas. Sekarang, saya makan rendang. Tanpa emas. Tapi lebih mewah. Saya tertawa kecil. Sendiri. Pak Wiranto tanya, ada apa? Saya jawab, saya mungkin salah. Sejak awal. Makan siang berlanjut. Saya coba hidangan lain. Gulai otak, kremes, sambal hijau. Semua enak. Tapi rendang terbaik. Saya minta bungkus. Untuk bawa ke hotel. Pelayan bungkus rapi. Dengan senyum. Keluar rumah makan. Udara panas. Tapi hati sejuk. Pak Wiranto tepuk bahu saya. Besok kita lanjut bisnis. Tapi sekarang, istirahat dulu. Saya angguk. Mobil bergerak. Lewat macet lagi. Tapi sekarang, saya tidak kesal. Saya lihat orang-orang. Mereka sibuk. Tapi bahagia. Di hotel. Saya buka bungkusan. Makan lagi. Sendiri. Rasanya sama. Luar biasa, saya pikir. Mungkin saya beli rumah makan ini, bawa ke Dubai, agar semua tahu. Tapi malam itu, ponsel berdering. Dari Dubai. Ayah saya. Suara marah. Ahmed, apa yang kamu lakukan? Media bilang kamu hina Indonesia. Skandal besar. Pulang sekarang. Saya diam. Hung Hwang datang. Saya duduk di suite hotel. Malam sudah larut. Ponsel masih di tangan. Suara ayah tadi bergema di telinga. Ahmed, apa yang kamu lakukan? Ia marah besar. Media di Dubai ramai. Mereka bilang saya hina Indonesia. Tolak makan rendang di depan kamera. Di gala dinner kemarin, saya ingat saat itu. Di ballroom megah. Lampu kristal menyinari meja. Tamunya banyak. Pejabat, investor, wartawan. Pak Wiranto berdiri. Ia umumkan kejutan. Rendang spesial dari rumah makan Padang. Aroma naik ke udara. Semua tepuk tangan. Wartawan mendekat. Kamera menyala. Yang mulia, silakan coba, kata mereka. Senyum lebar, tapi mata penuh tantangan. Saya lihat piring. Daging coklat, kuah kental. Tidak ada emas. Saya angkat sendok. Tapi hati ragu. Video lama saya viral. Hanya makan dengan emas. Jika coba sekarang, seolah kalah. Seolah salah. Saya taruh sendok. Terima kasih, tapi saya punya aturan diet, kata saya. Suara tenang, tapi ruangan hening. Pak Wiranto angkat alis. Wartawan catat cepat. Flash kamera berkedip. Saya rasakan keringat di punggung. Ini kesalahan.
Tapi sudah terlambat. Malam berakhir. Saya kembali ke kamar. Tidak pikir banyak. Tapi pagi berikutnya, media sosial meledak. Di Indonesia. Headline: Sheikh Dubai tolak rendang, hina budaya kami. Komentar ribuan. Ada yang marah, ada yang kecewa. Dia sombong, tak menghargai. Video gala beredar. Saya lihat sendiri. Wajah saya kaku. Tampak angkuh. Lalu, media Dubai ikut ramai. Mereka ambil sisi lain. Sheikh Ahmed dipermalukan di Jakarta. Mereka bilang saya lemah, tak bisa adaptasi. Ayah telepon lagi. Ia bilang, ini merusak nama keluarga. Proyek miliaran dolar terancam. Pulang sekarang, atau atasi sendiri. Saya diam. Hati panik. Stakes tinggi. Bukan hanya uang. Penghargaan kerajaan. Hubungan dua negara. Jika mitra Indonesia mundur, rugi besar. Dan saya akan dicap gagal di mata ayah, di mata dunia. Saya hubungi Khalid. Asisten, cari solusi. Khalid datang cepat. Ia bawa tablet. Tuan, skandal ini cepat menyebar. Kita perlu pernyataan resmi. Tapi lebih baik bertemu Pak Wiranto. Saya angguk. Telepon Pak Wiranto. Suara ia tenang. Yang mulia, jangan khawatir. Kami paham. Mari bertemu besok. Di rumah makan lagi. Tanpa kamera. Saya setuju. Tapi malam itu, tidur tidak nyenyak. Mimpi buruk datang. Saya berdiri di depan kerumunan. Mereka tertawa. Lempar rendang. Saya bangun berkeringat. Ini krisis. Saya harus atasi. Pagi datang. Saya siap. Mobil ke rumah makan. Tapi di jalan, ponsel berdering lagi. Dari mitra bisnis. Mereka ragu. Jika tidak selesai dalam 24 jam, kontrak dibatalkan. Saya tarik napas. Ini puncak. Saya harus perbaiki. Atau semuanya hilang. Di rumah makan. Pak Wiranto menunggu. Ia tersenyum, seolah tidak ada masalah. Kami duduk, pelayan bawa rendang lagi. Saya lihat. Kali ini, saya siap coba. Tapi hati masih berat. Apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu. Tapi harus maju. Saya duduk di rumah makan itu lagi. Hari sudah siang, udara panas. Kuadran berputar lambat. Pak Wiranto di depan saya. Wajahnya tenang. Tidak ada marah. Hanya senyum tipis. Ia tahu masalah saya. Skandal besar. Media ramai. Ayah marah dari Dubai. Proyek terancam. Yang mulia, kata Pak Wiranto pelan. Jangan khawatir. Kami di sini untuk bantu. Saya angkat kepala. Bagaimana? Suara saya lemah. Ia tunjuk ke belakang. Pemilik rumah makan datang. Namanya Bu Siti, wanita paruh baya. Batik sederhana, senyum hangat. Ia bawa nampan kecil, rendang lagi, tapi kali ini hanya untuk kami. Silakan Tuan, kata Bu Siti. Suara lembut, seperti ibu. Saya ambil sendok, ambil suap kecil. Rasanya sama, luar biasa. Pedas, manis, empuk. Saya makan pelan, hati mulai tenang. Pak Wiranto cerita. Bu Siti ini sudah masak rendang puluhan tahun, warisan dari nenek. Bu Siti angguk. Iya, dulu saat banjir besar, kami masak untuk tetangga. Rendang awet, bisa dibagi. Saya dengar. Makan terus. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka. Beberapa orang masuk. Mereka dari komunitas Padang. Tetangga Bu Siti. Mereka bawa bahan. Kelapa, rempah, daging.
Kami mau tunjukkan bagaimana bikin rendang, kata salah satu. Namanya Pak Amin. Pria tua, tangan kasar, tapi mata ramah. Saya ragu. Tapi saya bukan koki. Mereka tertawa ringan. Tidak apa, ini bukan soal ahli. Ini soal hati. Bu Siti ajak ke dapur kecil. Di belakang rumah makan. Dapur sederhana. Kompor gas, wajan besar, bau rempah kuat. Mereka mulai. Potong daging, giling cabe, parut kelapa. Saya ikut. Tangan saya biasa pegang kontrak. Sekarang pegang pisau. Licin. Aneh. Pak Amin ajar. Masak lambat. Aduk terus, jangan buru-buru. Saya aduk. Pelan. Jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Keringat menetes. Tapi mereka cerita tentang Minang, rumah gadang, gotong royong, saat susah, mereka bantu satu sama lain. Tidak ada sombong, hanya saling. Saya ingat Dubai. Semua cepat. Uang, emas. Tapi di sini, waktu lambat. Tapi rasa kaya. Rendang mulai jadi. Warna gelap. Aroma naik. Bu Siti cicip. Sudah matang. Kami makan bersama. Di meja kecil. Tidak ada kamera. Hanya kami. Rasanya beda. Karena saya masak sendiri. Lebih enak. Pak Wiranto bicara. Sekarang, kita atasi skandal. Ia punya rencana. Bu Siti dan komunitas akan bantu. Mereka rekam video sederhana. Saya makan rendang. Cerita pengalaman. Mungkin saya salah dulu. Rendang ini lebih dari emas. Video itu disebar ke media tanpa paksa. Malam itu, video viral. Komentar berubah. Dari sombong jadi rendah hati. Selamat datang di Indonesia. Ayah telepon lagi. Kali ini, puji. Bagus Ahmed, kau perbaiki. Proyek lanjut. Mitra senang. Saya duduk sendirian. Di hotel. Makan rendang sisa. Hati penuh. Mereka bantu. Tanpa minta balas. Hanya karena hati. Ini Indonesia. Luar biasa. Saya bangun pagi itu dengan hati ringan. Malam kemarin, video sederhana itu menyebar cepat. Komentar positif mengalir. Ayah memuji dari Dubai. Proyek aman. Tapi ada sesuatu di dada saya. Belum selesai. Saya perlu kembali ke rumah makan itu. Sendiri. Tanpa Khalid. Tanpa Pak Wiranto. Saya naik taksi. Tidak limusin. Jalanan Jakarta ramai. Macet lagi. Klakson berbunyi. Tapi sekarang, saya tersenyum. Lihat orang-orang di motor. Mereka saling sapa. Senyum lebar. Ini bukan kekacauan. Ini kehidupan. Tiba di rumah makan. Rumah makan sederhana. Pagi masih sepi. Hanya beberapa pelanggan. Bu Siti di belakang meja. Ia lihat saya. Mata membesar. Yang mulia, datang lagi? Suaranya hangat, seperti menyambut anak. Saya angguk. Iya Bu, saya mau belajar cara masak rendang. Bu Siti tertawa kecil. Baik, masuk ke dapur. Ia ajak saya. Dapur kecil, bau rempah kuat, cabai merah, kelapa parut, daging segar. Kompor gas menyala pelan. Pak Amin sudah ada. Ia sedang potong bawang. Lagi tuan, katanya sambil angkat pisau. Saya angguk. Mau belajar dari nol? Mereka mulai ajar. Pertama, pilih daging. Harus yang segar, potong dadu besar. Bu Siti tunjuk. Saya ikut potong. Tangan gemetar sedikit. Pisau tajam, daging licin. Tapi mereka sabar.
Pelan saja, tidak buru-buru, kata Pak Amin. Lalu, giling rempah, cabai, bawang, jahe, lengkuas. Semua digiling halus. Saya coba, ulekan batu berat, tangan pegal, aroma naik, hidung panas, cabai pedas, mata berair. Saya tertawa. Ini sulit. Bu Siti angguk. Iya, tapi itulah rahasianya. Kesabaran. Selanjutnya, sangrai kelapa. Bu Siti parut kelapa, lalu goreng tanpa minyak. Warna kecoklatan. Bau harum. Manis. Saya aduk. Api kecil. Jangan gosong. Ini untuk santan kental, kata ia. Gabung semua dalam wajan besar. Daging, rempah, santan, daun kunyit, serai. Semua mendidih pelan. Saya aduk terus. Jam pertama, masih encer. Jam kedua, mulai mengental. Bau semakin kuat. Perut keroncongan. Sambil masak, mereka cerita. Hidup di Jakarta. Dari kampung Minang, datang cari rezeki. Sulit awalnya. Macet, banjir. Tapi kami gotong royong, kata Pak Amin. Rumah makan ini bukan milik satu orang, milik kami semua. Saya dengar. Aduk terus. Pikirkan Dubai. Semua mewah. Tapi sendirian. Di sini sederhana, tapi bersama. 4 jam lewat. Rendang matang, warna hitam pekat. Kuah hilang, hanya minyak rempah. Bu Siti cicip. Sudah, enak. Saya ambil suap. Rasanya lebih dari enak. Ini ciptaan saya. Dengan tangan sendiri. Empuk, kaya rasa, tidak perlu emas. Saya duduk, makan bersama mereka. Di dapur. Bukan meja depan. Obrolan mengalir. Tentang keluarga, anak-anak, harapan. Saya cerita Dubai. Mereka dengar antusias. Besar ya, sana, kata Bu Siti. Saya angguk. Tapi di sini lebih hangat. Sore tiba. Saya pamit. Terima kasih, Bu, Pak. Mereka peluk saya. Hangat, seperti saudara. Saya keluar. Hati penuh. Ini bukan akhir. Ini awal. Saya duduk di dapur kecil itu. Malam sudah larut. Cahaya lampu neon kuning menerangi wajan. Rendang yang saya masak tadi siang. Masih hangat. Aroma rempah naik pelan. Manis santan bercampur pedas cabai. Bu Siti sudah pulang. Pak Amin juga. Hanya saya sendirian. Di rumah makan sepi. Saya ambil sendok. Ambil suap rendang. Daging empuk. Leleh di mulut. Rasa kompleks. Lapisan demi lapisan. Pertama, hangat jahe. Lalu, tajam lengkuas. Akhirnya, manis kelapa. Tidak ada emas. Tidak ada kilau. Tapi rasanya kaya. Lebih kaya dari caviar Dubai. Lebih mewah dari steak berlapis emas. Saya telan. Duduk diam. Pikiranku melayang. Kembali ke Dubai. Hidup saya dulu. Jet pribadi. Hotel bintang 7. Makanan selalu dihiasi emas. Itu simbol. Status. Kekayaan. Tapi sekarang, di sini, di Jakarta, rendang ini tanpa emas, tapi penuh hati. Saya ingat kata Bu Siti, Tuhan beri rempah, kita beri waktu dan cinta. Ia bilang tadi, saat ajar masak. Saya tertawa kecil. Dulu saya pikir mewah itu kilau luar, emas tipis, mudah dibeli. Tapi rendang, butuh sabar. 4 jam aduk. Rempah seimbang, satu salah, semua hancur.
seperti hidup. Saya ambil suap lagi. Rasanya lebih dalam. Seolah cerita. Cerita Minang, cerita Indonesia. Orang-orang di sini. Macet parah, tapi tetap tersenyum. Banjir datang. Tapi gotong royong. Mereka tidak kaya uang, tapi kaya hati. Saya bandingkan. Di Dubai, semua cepat, sendiri. Di sini, lambat, tapi bersama. Tiba-tiba, air mata menetes. Pelan. Bukan sedih, bukan marah, tapi sadar. Sadar besar. Saya salah. Sejak awal. Keagungan sejati. Bukan di kilau emas permukaan, melainkan kedalaman rasa. Dibangun kesabaran dan hati, rendang ini, Vangden Indonesia, lebih berharga dari emas sungguhan. Saya taruh sendok, berdiri, lihat keluar jendela. Jalanan Jakarta malam. Lampu mobil berkedip, suara klakson samar. Dulu saya benci. Sekarang rasanya rumah. Saya ambil ponsel, kirim pesan ke ayah. Ayah, saya temukan harta sejati. Ia balas cepat. Apa maksudmu? Saya jawab. Nanti saya cerita. Di Dubai. Malam itu, saya tidur nyenyak. Pertama kali di Jakarta. Mimpi indah. Sawah hijau, rempah bertebaran. Orang-orang tersenyum. Pagi datang, saya bangun. Siap pulang. Tapi dengan hati baru. Saya tahu, harus berubah. Harus bagikan ini. Saya hubungi Pak Wiranto. Kita lanjut proyek, tapi tambah satu. Ia tanya, apa? Saya jawab, rumah makan Padang di Dubai. Ia tertawa. Bagus sekali. Saya siap. Untuk langkah besar. Saya berdiri di Bandara Soekarno-Hatta. Pagi cerah. Udara masih lembab. Jet pribadi menunggu. Khalid sudah urus bagasi. Saya lihat ponsel. Pesan dari Pak Wiranto. Selamat jalan yang mulia. Semoga sampai jumpa lagi. Saya balas. Terima kasih. Proyek akan lanjut. Tapi di hati ada rencana baru. Saya hubungi ayah. Ayah, saya punya ide. Suara ayah tenang. Apa itu, Ahmed? Saya jelaskan. Buka cuai rumah makan Padang di Dubai. Bawa rendang ke sana. Tapi tetap asli, resep dari Bu Siti. Semangat gotong royong. Ayah diam sejenak. Lalu tertawa. Bagus. Lakukan. Saya tersenyum. Ini bukan bisnis biasa. Ini penghormatan. Untuk Indonesia. Untuk rendang. Yang ubah saya. Dari sombong, jadi rendah hati. Saya ingat saat Epiphany di dapur malam itu. Rendang tanpa emas. Tapi kaya rasa. Keagungan sejati. Bukan kilau permukaan, tapi kedalaman. Dibangun sabar dan hati. Pesawat lepas landas. Jakarta mengecil di bawah. Gedung tinggi, jalan ramai, macet, banjir mungkin. Tapi orang-orang kuat. Senyum hangat. Saya tutup mata. Bayang Bu Siti, Pak Amin, mereka bantu tanpa minta. Hanya karena baik. Di Dubai, saya langsung kerja. Hubungi tim. Cari lokasi. Di pusat kota. Desain mewah. Tapi sederhana. Mereka angguk. Saya tambah. Undang Bu Siti. Dia kepala koki. Mereka kaget. Dari Indonesia? Saya jawab. Ya, dia ahli. Minggu berikutnya, saya rekam video di media sosial. Saya duduk di meja, piring rendang di depan. Saya minta maaf. Dulu saya bilang hanya makan dengan emas. Salah besar.
Rendang Indonesia, lebih dari emas. Ini keajaiban. Saya coba, ubah hidup saya. Saya makan di kamera. Rasanya sama. Luar biasa. Video viral di Dubai, di Indonesia, komentar positif. Terima kasih, Sheikh. Selamat datang ke keluarga. Ayah bangga. Proyek Bali lanjut. Tambah investasi untuk rumah makan. Saya buka cabang pertama di Burj Khalifa area. Nama Rendang Jakarta. Interior kayu, motif batik. Tidak ada emas, hanya rasa. Bu Siti datang. Ia masak sendiri. Pelanggan antre. Orang Dubai, turis. Mereka coba. Mata membesar. Sama seperti emas hitam. Saya berdiri di pintu. Lihat mereka makan, tertawa, obrol. Seperti di Jakarta. Saya bisik. Terima kasih Indonesia. Ini akhir perjalanan, tapi awal baru. Saya berubah. Dunia juga. Satu suap rendang, ubah segalanya.